Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nupayal dengan NIM 4523046073. Di sini bisa kita lihat beberapa anggota kelompok saya, yaitu Nurwahid Siddiq, Gustiadi dan Tiwang Loan, Franklin Malatta, dan Alfred Leonard. Tanpa berlama-lama langsung masuk latar belakang. Latar belakangnya itu kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring pendidikan operasional pertambangan hingga saat ini pasokan listrik masih didominasi oleh energi fosil yang berdampak pada peningkatan emisi karbon dan biaya operasional. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dengan intensitas radiasi matahari rata-rata 4-5 kWh per hari, sehingga pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS menjadi solusi strategis untuk transisi energi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu permasalahan energi dan urgensi proyek. Permasalahan utama energi saat ini meliputi ketergantungan pada energi fosil, biaya listrik yang terus meningkat, serta dampak lingkungan berupa emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemanfaatan PLTS atap di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi dan investasi, sehingga perlu adanya implementasi nyata di skala kecil sebagai langkah awal. Selanjutnya yaitu tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama itu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Yang kedua, memahami atau memanfaatkan potensi energi surya secara optimal. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional listrik. Yang keempat, mengurangi emisi karbon. Yang kelima, menjadi sarana edukasi penerapan energi baru dan terbarukan. Selanjutnya yaitu jenis dan prinsip kerja teknologi EBT, yaitu jenis energi terbarukan yang digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya bekerja dengan prinsip efek fotovoltaik, yaitu mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik atau CR atau yang disebut dengan DC, kemudian diubah menjadi arus bolak-balik yang bisa disebut AC menggunakan inverter untuk digunakan pada peralatan listrik. Selanjutnya yaitu berdasarkan data potensi energi surya. Indonesia sebesar 4,8 kWh per M2 per hari dan ketersediaan luas atap sekitar 50 meter pangkat 2 digunakan panel surya berkapasitas 550 WP sebanyak 100 unit. Total kapasitas PLTS yaitu 5,5 kWp. Estimasi ini dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan listrik dasar fasilitas pendidikan atau penunjang operasional tambang skala kecil. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Manfaat proyek yang pertama itu pada bidang teknis. Sistem energi mandiri dan operasional yang relatif sederhana. Yang kedua itu pada bidang ekonomi, penghematan biaya listrik dan investasi jangka panjang. Yang ketiga pada lingkungan, yaitu untuk pengurangan emisi dan CO2 dan pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu untuk sosial, edukasi, energi bersih, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Risiko teknis meliputi kerusakan panel dan penurunan efisiensi akibat cuaca. Risiko finansial berupa biaya investasi awal yang relatif tinggi, dan risiko sosial mencakup kurangnya pemahaman pengurangan terhadap pengoperasian dan perawatan sistem PLTS. Selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasi. PLTS atap merupakan solusi energi terbarukan yang layak diterapkan pada skala kecil karena mampu menekan biaya listrik dan emisi karbon. Yang rekomendasikan yaitu dilakukannya studi lanjut serta sosialisasi penggunaan dan perawatan sistem agar kinerja PLTS optimal. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.